Hi everything, everybody and everyone, kita ketemu lagi nih. Kali ini aku mau menceritakan sebuah film yang berjudul Darkness Falls. Film ini bercerita tentang mitos dari sebuah daerah yang dimana seorang anak kecil yang mengalami gigi copot akan didatangi sesosok makhluk yang aneh. Apakah dia seorang peri gigi yang sebenarnya atau tidak ya? Agar gak banyak cincong, cengcong, dan bencong, mari kita masuk aja ke ceritanya ya. Tapi sebelum itu, subscribe dulu ya bagi yang belum. Enjoy! Di awal film kita akan diberitahu sebuah kisah yang menyeramkan di sebuah kota yang bernama Darkness Falls. Pada 150 tahun yang lalu di kota itu ada seorang wanita yang sangat dipuja anak-anak di sana. Namanya adalah Matilda Dixon. Dia disukai semua anak-anak karena perbuatannya yang dimana dia akan menukarkan sebuah gigi yang mencopot dengan sekeping koin emas. Dan karena hal itu, dia sering disebut peri gigi oleh anak-anak di sana. Hingga suatu saat hal buruk terjadi pada Matilda. Rumahnya yang berada di atas mercusuar terbakar dan untungnya dia selamat. Namun wajahnya terluka karena insiden itu, dan lebih sialnya luka bakar yang ia dapatkan bila terkena cahaya akan sangat sakit. Namun mulai dari situ dia selalu keluar pada malam hari dan selalu mengenakan topeng untuk melindungi wajahnya. Namun naasnya suatu hari dua orang anak di kota itu menghilang. Semua orang di kota itu menuduh Matilda lah pelaku penculik kedua orang anak itu. Lalu Matilda digantung dan topengnya dihancurkan. Dan dengan itu mereka dapat melihat wajah Matilda yang mengerikan. Dan dengan nafas yang terengah-engah, Matilda meninggalkan sebuah kutukan untuk tempat itu. Dan keesokan paginya, kedua orang anak itu sudah ditemukan selamat dan sehat. Namun, mereka sudah terlebih dahulu membunuh Matilda yang tak bersalah. Dan semua anak-anak di kota itu percaya bahwa setiap anak di kota itu akan selalu datangi arwah Matilda saat gigi mereka copot. Kutukan yang diberikan Matilda dulu kini benar adanya. Dan kutukan itu berbunyi, "Apa yang kuterima saat ini, aku akan membalas dendam selamanya." Dan film Darkness Falls baru dimulai. Lalu kita diperlihatkan seorang anak di sekolah yang dimana saat itu giginya copot. Dan pada malam harinya dia tidak bisa tertidur dan terus memperhatikan gigi miliknya. Namun tiba-tiba dari jendela muncul bayangan hitam yang melintas. Dia mendekati jendela dan ternyata itulah temannya yang bernama Cat. Dia datang hanya untuk membicarakan tentang pertandingan besok dan setelah itu dia pergi. Namun mereka masih sempat-sempatnya berciuman. Dan pada saat dia sedang tidur, dia terbangun karena mendengar suara aneh. Dia melihat sekitar dan benar saja dia melihat bayangan hitam yang perlahan menuju ke arahnya. Karena takut dia bersembunyi di balik selimut dan mengambil sebuah senter untuk berjaga-jaga. Dan saat dia mencoba untuk melihat, betapa kagetnya dia karena di hadapannya ada sesosok makhluk yang mengeramkan, yaitu arwah Matilda. Untungnya dia menyinari cahaya tepat di wajah makhluk itu sehingga makhluk itu pun pergi. Suara teriakan yang dikeluarkan membuat ibu terbangun dan pergi mengecek ke kamar anaknya. Saat ibu berjalan menelusuri lorong, dia dikagetkan oleh Kyle yang bersembunyi dalam toilet. Dia memberitahu bahwa ada makhluk aneh dalam kamarnya. Namun ibu meyakini Kyle bahwa di rumah itu hanya ada mereka berdua dan tidak ada siapa-siapa. Lalu ibu mengecek namun dihalangi oleh Kyle. Namun ibu tetap ingin melihatnya. Dan benar saja, di sana tidak ada apa-apa. Namun saat ibu berbalik, dia langsung dibunuh oleh makhluk itu dan Kyle langsung masuk kamar mandi dan mengunci pintu. Karena mulai sunyi, dia mencoba untuk maju namun tiba-tiba pintu kamar mandi langsung terbuka dengan sangat keras. Dan di luar makhluk itu sudah menunggu Kyle. Keesokan paginya sudah banyak orang yang berkerumun di depan rumah Kyle dan membawa pergi mayat ibunya.
dan Kyle juga dibawa ikut pergi untuk mengobati trauma yang ia alami. Lalu 12 tahun telah berlalu. Caitlin, teman masa kecil Kyle, kini telah dewasa dan dia sedang mengurus adiknya yang sangat takut tidur. Saat dia sedang berbicara dengan dokter, tiba-tiba adiknya berteriak sangat kencang dan semua orang menghampirinya. Adiknya terbangun lagi karena melihat bayangan seram katanya, dan di tangannya sudah ada bekas cakaran yang masih segar. Lalu kita diperlihatkan Kyle yang kini telah dewasa. Namun, dia masih trauma dengan kejadian dulu dan menyimpan berbagai benda penerang. Dia juga selalu minum beberapa obat yang sepertinya untuk mengatasi ketakutannya itu. Lalu tiba-tiba telepon berdering dan ternyata itu dari Caitlin. Mereka yang belum pernah berjumpa sejak dulu kini bisa berkomunikasi walau hanya via telepon. Caitlin meminta bantuan Kyle untuk membantu adiknya Michael yang menderita sama seperti Kyle dulu. Lalu dia pergi ke rumah sakit tempat Michael berada. Dan dia bertemu dengannya dan mulai berbicara tentang ketakutannya yang sama seperti Kyle. Namun tiba-tiba Caitlin datang dan mereka mau ngobrol di luar. Caitlin memohon pada Kyle untuk membantu adiknya. Lalu dia menunjukkan sebuah kertas pada Kyle yang dimana berisi sebuah gambar wajah makhluk itu yang dibuat Michael. Namun tiba-tiba Kyle teringat atas kejadian yang menimpanya dulu. Lalu dia pamit untuk pergi. Caitlin mencoba membujuknya untuk membantunya, namun Kyle tidak bisa. Lalu dia berjumpa seorang pacar Caitlin yang juga teman Kyle dulu. Dia bernama Larry dan dia mengajak Kyle untuk minum di bar untuk melepaskan rindu karena tidak berjumpa bertahun-tahun lamanya. Saat di bar, Kyle terlihat sangat gelisah, mungkin karena keadaan pencahayaan bar yang cukup redup sehingga membuat trauma Kyle muncul kembali. Dan tiba-tiba ada seorang pria berbadan besar datang menjumpainya. Pria itu ingin mengajak Kyle ribut, namun Kyle memilih untuk menghindar dan pergi ke belakang. Ternyata di belakang adalah hutan yang lumayan gelap, dan tiba-tiba pria itu datang sehingga mereka berdua terjatuh. Kyle langsung menghidupkan senternya namun terjatuh karena pria itu kembali menyerang. Lalu Kyle melihat ternyata makhluk itu berada di dekat mereka dan bersiap-siap untuk menyerang. Kyle yang ketakutan langsung mengerahkan semua tenaganya untuk menyerang pria itu agar bisa kabur dari roh Matilda. Dan dia berhasil kabur dari pria itu. Namun sayangnya karena merasa berani dan menetap di situ sehingga membuat pria itu menjadi tawanan makhluk itu. Stop. Keep walking. You guys see that? Huh? Larry beserta polisi lainnya pergi ke hutan untuk mencari Kyle dan pria tadi. Namun saat Larry sedang membantu mencari keberadaan mereka, dia malah tertimpa mayat pria itu yang terjatuh dari atas pohon. Caitlin yang sedang mencuci muka tiba-tiba terkejut karena kedatangan Kyle dengan luka di wajahnya. Lalu Caitlin membantu mengobati luka Kyle. Namun gak berselang lama, tiba-tiba polisi datang menjemput Kyle ke kantor polisi. Dia dituduh sudah membunuh pria melawannya tadi dan dia ditempatkan di sebuah sel yang memiliki satu lampu di sana. Di rumah sakit tiba-tiba lampu sekitar tempat Michael tidur mati. Caitlin yang baru tiba di rumah sakit langsung menghampiri adiknya yang mengurung diri di dalam kamar mandi. Dia membuka pintu dengan paksa dan akhirnya mendapatkan adiknya yang duduk di pojokan sambil memegangi tangannya yang terluka. Lalu Caitlin menjumpai dokter dan dokter mengatakan bahwa Michael terkena sebuah penyakit yang dimana dia berhalusinasi melihat sosok yang aneh dan melukai dirinya sendiri. Dan dari itu dokter menyarankan sebuah penyembuhan yang menurutnya dapat membantu penyembuhan adiknya. Keesokan paginya, Larry membebaskan Kyle dari penjara. Lalu dia pergi ke sebuah toko dan membeli banyak sekali senter.
Setelah itu Larry pergi membawa Kyle ke suatu tempat. Dan di perjalanan dia menjelaskan kepada Kyle bahwa Caitlin sedang melakukan pengobatan kepada adiknya, yang dimana mereka akan memasukkannya ke dalam tempat yang gelap. Ternyata Larry membawa Kyle ke kota Darkness Falls, dan di situ Kyle menyuruh Larry untuk berbalik dan membawanya menemui Caitlin. Namun Larry tidak mau, dan tiba-tiba ada bayangan hitam yang menutupi pandangan mereka sehingga mobil menabrak pohon dan Kyle terhempas keluar. Larry yang berada di mobil terjebak dan tidak bisa keluar karena ada ranting yang menahan pintu. Dan tiba-tiba dia mendengar ada suara dari atas. Kyle sempat melarangnya, namun Larry malah melihatnya dan dia dibunuh oleh makhluk itu. Karena tidak bisa menolong, dia memilih untuk pergi dan menjumpai Caitlin. Long enough to try to get through to her. And first of all, turn. What if I don't? Sebelum ke sana, dia malah menelepon rumah sakit sehingga mereka mengetahui Kyle akan menghalangi jalannya pengobatan dan menelepon polisi. Sampainya di rumah sakit, dia datang tepat waktu dan menghentikan pengobatannya. Namun tiba-tiba polisi datang dan membawa Kyle kembali ke kantor polisi. Sebelum pergi, dia sempat berpesan pada Caitlin agar dia jangan mengizinkan mereka melakukan pengobatan pada Michael karena tidak berdampak apa-apa padanya. Di kantor polisi tiba-tiba hujan dan anehnya seluruh kota mengalami mati listrik. Dan disinilah kengerian terjadi, di mana saat itu Kyle terus mengingatkan semua polisi agar tetap berada di dalam pencahayaan. Namun polisi itu tidak mendengarkan perkataan Kyle dan alhasil mereka dibunuh oleh makhluk itu. Namun untungnya ada beberapa polisi yang diselamatkan karena dia berhasil keluar dari dalam sel. We got him. Lead by example and go see what it was. Take a flashlight. What? Is she gonna get me? Oh, man. Di rumah sakit, hal yang sama terjadi juga dengan Michael dan Caitlin. Mereka dikejar oleh makhluk itu, namun untungnya Kyle datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka masuk dalam lift. Namun lift itu macet dan mereka berusaha keluar dengan dibantu dokter dan perawat yang ternyata ada di sana. Makhluk itu mencoba mencelakai mereka, namun untungnya mereka terlebih dahulu keluar sebelum lift itu jatuh bersama dengan tas Kyle yang menyimpan banyak senter di dalamnya. Lalu mereka mulai mencari atau menyusun rencana supaya bisa keluar dari rumah sakit itu dengan pencahayaan yang minim. Mereka mulai mencari jalan keluar yang mempunyai cahaya penerang. Namun satu persatu dari mereka terus ditawan oleh makhluk itu. Hingga saat mereka ingin menuruni tangga, mereka hampir saja ditawan oleh makhluk itu. Namun untungnya salah satu dari polisi datang sehingga makhluk itu pergi menghilang. Mereka semua masuk dalam mobil dan akan pergi ke mercusuar untuk menyalakan listrik. Di perjalanan mereka terus diganggu oleh makhluk itu dan seorang perawat dibunuhnya. Sampainya di sana mereka langsung masuk dan mencoba menghidupkan listriknya. Setelah memasukkan bahan bakar, mereka mencoba menghidupkan mercusuar. Namun gak lama hidup, mercusuar kembali mati lagi. Lalu Kyle dan polisi itu turun ke bawah dan mengecek kerusakan. Ternyata selang bahan bakarnya bocor. Lalu Kyle mencoba memperbaikinya. Saat sedang memperbaiki selang, si pak polisi malah masuk ke tempat yang tidak ada
cahaya sehingga dia ditawan oleh makhluk itu dan Kyle terjatuh ke bawah. Lentera milik Caitlin pun mulai padam dan mereka mulai diincar oleh makhluk itu hingga mereka terjatuh ke bawah bersama dengan Kyle. Untungnya bahan bakar yang dikeluarkan lentera menimbulkan api dan mereka berlindung di balik cahaya yang dikeluarkan api. Api perlahan mulai padam dan makhluk itu semakin mendekat ke arah mereka. Namun untungnya Michael berhasil menghidupkan tombol sehingga lampu mercusuar kembali menyala dan makhluk itu menghilang. Mereka berpelukan dan tenang dengan kepergian makhluk itu. Namun tiba-tiba makhluk itu muncul lagi dan mencekik Kyle. Kyle berusaha melawan dan dia berhasil menjatuhkan topeng makhluk itu dan melihat wajahnya yang sudah melepuh. Lalu dia membakar wajahnya dengan memukulkan wajah makhluk itu. Dan makhluk itu mulai terbakar dan kini benar-benar musnah. Come on. Dan film Darkness Falls telah berakhir. Dengan berakhirnya film ini maka perjumpaan kita sampai di sini dulu ya. See you next video. Bye bye.